Alhamdulillah sehat. Ibu Wahyu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Begini Bu, Ya. sesuai dengan janji kita kemarin, rencana Wahyu ada bincang-bincang mau wawancara Ibu Kepala Sekolah sebentar Bu. Iya. Selama Ibu menjadi Kepala Sekolah di SD 16 Gunung Tulen ini, adakah suatu masalah bagi Ibu yang sebagai pemimpin mungkin menjadi dilema bagi Ibu selama di sini? Apakah bisa diceritakan untuk kami, Bu? Baik, Ibu Wahyu, terima kasih. Terkait masalah dilema, tentu saja selaku seorang pemimpin yang membimbing atau membawahi beberapa orang majelis guru yang setiap majelis gurunya memiliki karakter yang berbeda begitu, dengan permasalahan yang timbul sehari-harinya juga berbeda. Tentu saja ada permasalahan yang mengandung dilema yang akan diselesaikan. Kalau boleh tahu seperti apa kasusnya, Bu? Baik, Ibu. Misalnya begini, Ibu. Kalau kita berbicara masalah dilema, tentu ada dua kepentingan di dalamnya, di mana yang akan kita pertimbangkan adalah bahwa kepentingan itu benar dengan benar, begitu ya, Ibu. Benar dengan benar. Sementara ketika kita berbicara kepentingan benar dan salah, itu tentu kita mengacu pada bujukan moral ya. Tentu dengan dilema ini, misalnya seperti ini, Ibu. Saya memiliki dengan salah seorang guru yang selalu tugasnya di sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna begitu. Artinya begini, beliau tidak bisa mengikuti aturan di sekolah. Salah satu contoh saja, misalnya untuk datang tepat waktu. Sebagai sebuah sekolah tentu kita punya disiplin tentunya ya, Ibu ya. Kita punya disiplin, kita mempunyai waktu yang tertentu untuk hadir ke sekolah. Sementara ada guru saya yang tidak bisa hadir tepat waktu. Nah, di sini apa yang menjadi dilema bagi saya? Yang pertama, ibu ini adalah seorang calon P3K, di mana kita tahu ketika dia nanti menjadi seorang P3K, itu posisinya sudah sama dengan kita selaku ASN gitu. Tentu tanggung jawab itu sudah sama yang akan dia emban begitu ya. Sementara beliau tidak bisa mengikuti itu semua karena ada dengan masalah keluarga, misalnya anaknya yang kurang sehat begitu, Ibu. Sebagai seorang ibu, kita juga dari satu sisi merasakan bahwa anak juga akan kita utamakan begitu ya, Ibu. Sementara sekolah dengan tugasnya sebagai seorang guru kelas tentu sangat perlu juga dia kerjakan begitu. Sementara bagi saya yang menjadi dilema, dari satu sisi dia tidak bisa mengikuti aturan karena hal itu tidak direncanakan begitu, karena yang namanya sakit tentu ya, Ibu, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tidak bisa prediksi begitu, Ibu. Sementara tugas di sekolah ibu ini adalah juga yang namanya disiplin sekolah tentu wajib kita laksanakan begitu ya. Pantas ketika ibu melaksanakan menjumpai kasus seperti ini, keputusan atau solusi yang seperti apa ibu lakukan pada waktu itu? Iya, permasalahan harus kita cari solusinya ya. Solusi yang saya ambil, bagaimana saya bisa mendapatkan sebuah solusi bersama beliau, sementara
dengan silaturahmi atau kerjasama di sekolah tetap selalu terjaga begitu Bu. Jadi bagaimana silaturahmi kita dengan ibu, kemudian beliau bisa bisa mengikuti aturan yang berlaku di sekolah begitu. Oke, berarti Ibu memberikan keputusan itu atau solusi sangat solutif sekali. Gitu. Iya. Jadi kan seperti yang disampaikan tadi, yang sama-sama kita ketahui di pembelajaran di modul 3.1 ini Bu, kan jika kita memberikan keputusan itu kadang karena ada kasus yang dilema etika, mungkin karena ada benar lawan benar gitu. Iya. Atau maka itu dilema etika. Iya. Nanti kalau dia benar lawan salah berarti dia bujukan moral. Betul. Jadi dari kasus yang Ibu sampaikan tadi berarti Ibu mengambil itu berupa mengidentifikasi dari bujukan moral atau dilema etika. Dilema etika. Iya. Ya, dilema etika. Oh iya, benar sekali dilema etika ya Bu. Nah, selama Ibu menghadapi kasus yang seperti kepada Ibu yang tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tadi sudah dengan silaturahmi? Adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa seperti itu yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi dilema atau masalah tadi? Iya. Langkah yang pertama saya lakukan tentunya kita harus menjaga dulu bagaimana supaya sistem yang ada di sebuah sekolah itu tetap kondusif begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana supaya tidak ada ketersinggungan antara kita dengan beliau, kan begitu yang harusnya kita jaga ya. Jadi yang saya lakukan adalah yang pertama saya akan panggil beliau, kemudian kita lakukan diskusi seperti ini, kita lakukan musyawarah secara empat mata begitu dengan beliau, supaya mungkin ya dengan mudah-mudahan harapan kita dengan bermusyawarah seperti ini beliau bisa dengan leluasa menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi, yang dia alami begitu. Kemudian kita bisa menemukan solusi terbaik lah untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami, sehingga dilemanya yang dirasakan itu nanti bisa terselesaikan. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, dari prosedur atau langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi dalam pengambilan keputusan tadi atau menghadapi kasus tadi, hal apa saja yang Ibu anggap sudah efektif dalam mengambil keputusan pada kasus Ibu tadi? Iya. Kalau menurut saya yang efektifnya itu ya dengan bermusyawarah ini lah ya. Iya. Kalau setiap permasalahan itu kan tidak semua permasalahan itu tentu bisa kita cari solusinya begitu ya Bu ya. Terutama dengan bermusyawarah ini, kita lihat dulu kondisinya seperti apa, kita bawa berdiskusi, itu insya Allah setelah kita kita sama-sama diskusikan begitu, insya Allah lah solusi terbaik kita dapatkan. Bagus sekali Bu ya. Nah, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan dalam kasus itu atau dalam masalah ini berupa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini tadi? Iya. Tentunya ya Bu ya, tantangan itu pasti ada. Karena kita di sebuah sekolah itu kan terdiri dari beberapa orang. Yang kesemua ini memiliki karakter yang berbeda. Tentu saja terhadap sebuah keputusan yang kita ambil ada pro dan kontranya. Tantangannya ya itu menghadapi rekan-rekan
yang kontranya tadinya begitu. Karena kita tidak semua cara berpikir kita sama ya Ibu ya. Ada yang cara berpikirnya mungkin setuju dengan apa yang kita putuskan, kemudian tentu ada beberapa orang mungkin yang kurang setuju dengan keputusan yang kita ambil. Jadi di situ Ibu yang menjadi tantangan ya menghadapi rekan-rekan yang ada pro dan kontranya begitu. Iya. Oke Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah itu? Iya. Kalau untuk jadwal tertulis mungkin tidak Ibu. Yang jelas terhadap sebuah kasus tentu kita identifikasi dulu. Apakah ini termasuk dilema, apakah ini bujukan moral gitu. Kemudian tentu kita cari dulu Ibu, prioritaskan dulu begitu. Oh ini masalah kira-kira masih bisa ditunda enggak atau begitu. Oh ini masalah harus segera diselesaikan. Mungkin saja ada kasus-kasus itu yang mungkin dilema yang dialami saat itu mungkin memang harus diselesaikan di tempat itu. Jadi bisa jadi mungkin dilema yang dirasakan perlu panggilan secara individu, kemudian perlu bermusyawarah dulu, atau ada pertimbangan itunya dulu. Nah, ada mungkin sebuah dilema yang pada saat itu mungkin kita tidak sempat untuk bermusyawarah atau tidak sempat memanggil beliau, di mana waktu itu kita sebagai pemimpin memang harus mengeluarkan mengeluarkan solusi, menyampaikan solusi atas dilema ini. Memang kasusnya dilema juga. Iya. Oke Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam satu kasus dilema etika ini? Iya. Kalau seseorang mungkin kalau seseorangnya mungkin enggak ya Ibu ya. Cuman kalau tentu ada yaitu hubungan baik kita tadi Ibu. Dengan adanya hubungan baik kita dengan dengan Ibu yang kita anggap tadi yang membuat kita ada dilema di sana, hubungan baik kita ini yang menurut saya sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Karena hubungan kita baik dengan beliau, ketika kita panggil, jadi langkah-langkah yang kita lakukan, statement-statement yang kita lakukan dalam penyelesaian dilema etikanya ini itu sangat jadi mudah gitu. Karena kita tidak ada pertentangan secara batin karena komunikasi kita baik. Karena kita tidak terlalu menghakimi. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada dilema etika tadi Ibu? Ibu. Pembelajaran ya Bu ya. Kalau menurut saya yang sangat menjadi pembelajaran di sana adalah yang pertama adanya hubungan baik antara kita dengan Ibu yang dilema yang kita akan menjadi dilema tadi. Kemudian adanya komunikasi kita dengan baik dengan beliau, kemudian cara kita mungkin menyampaikan baik dengan beliau. Jadi itu pembelajaran yang saya petik begini Bu. Kita harus menanamkan
komunikasi atau cara berbicara yang baik. Walaupun sebagai seorang pemimpin, beliau adalah bawahan kita begitu. Iya. Namun kita tidak boleh memperlihatkan di sini kalau kita adalah pemegang kuasa di sebuah satuan pendidikan begitu. Namun apabila kita lakukan dengan berdiskusi, bermusyawarah, permasalahan itu bisa kita ambil. Kemudian keputusan yang kita ambil dalam dilema etikanya ini menjadi bisa diterima oleh forum begitu. Jadi bisa diterima oleh orang banyak. Kemudian yang menjadikan dilema etikanya tadi pun mendapatkan solusi yang memuaskan jadinya dari kita begitu kira-kira. Jadi kesimpulannya pembelajaran yang bisa diambil di situ adalah perlunya kita menanamkan, membiasakan bermusyawarah begitu ya, tidak memberikan statement yang kita harus begini kan begitu, tidak. Jadi musyawarah, kemudian berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan baik, menurut saya itu pembelajaran yang luar biasa juga untuk dilema etika begitu. Oke, Ibu, wah sangat luar biasa sekali, Bu. Kami sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penyelesaian pengambilan keputusan dari dilema yang Ibu berikan tadi. Dan kami mendapat pelajaran tersendiri. Ternyata memang iya ya, Bu, yang diajarkan Rasulullah. Jika ada suatu masalah itu maka dihadapi saja dengan baik. Insya Allah baik hasilnya gitu ya. Jangan kita merasa yang paling hebat, tetapi selalulah berkomunikasi, bermusyawarah, dan hati ke hati insya Allah akan ada solusi tersendiri ya. Jadi intinya hubungan baik ya, kalau sudah kita berhubungan baik selalu menjaga silaturahmi, insya Allah semuanya harmonis. Mudah-mudahan nanti Bu, kami doakan di SD 16 Gunung Tuleh ini kasus-kasus yang membuat dilema yang agak sulit mudah-mudahan tidak ada, dan jika ada pun kasus jika seperti ini mengambil keputusannya berupa nilai kebajikan, mudah-mudahan sekolah SD 16 Gunung Tuleh ini nanti semakin jaya dan pembelajarannya bermakna dan berpihak kepada murid ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ibu memberikan wawancaranya kepada kami sangat luar biasa Bu. Baik, sekian Bu. Mohon maaf kami